Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk sekarang di sesi yang kelima ya untuk general banking. Sesi ini khusus membahas, jadi udah mulai masuk ke produk-produk perbankan ya. Kalau kemarin semacam pengenalan gitu dengan eh, operasional perbankan, sekarang lebih jauh lagi mengenai produk. Di sesi ini kita akan membahas yang pertama adalah bank assurance, yang kedua adalah wealth management. Ya, produk ini banyak ditawarkan di perbankan. Oke, saya masuk dulu dengan bank assurance ya. Apa sih yang dimaksud dengan bank assurance? Jadi teman-teman mungkin pernah dengar ya bahwa sebetulnya kan antara perbankan dengan asuransi itu sama-sama lembaga yang bergerak di bidang keuangan ya. Jadi ini sebetulnya lebih ke kolaborasi gitu ya, kolaborasi antara bank dengan perusahaan asuransi ya. Jadi eh, karena apa? Karena memang perbankan juga dituntut untuk memberikan layanan secara lengkap gitu dan terintegrasi ya, dan sementara eh, di apa namanya di wealth management sendiri bahwa sorry, di bank assurance sendiri bahwa ada asuransi gitu ya yang bisa dimanfaatkan, dijual di jaringan perbankan ya melalui kanal distribusi perbankan ya, sehingga bank bisa melayani lebih luas atas kebutuhan keuangan nasabah, dan nasabah juga bisa mengakses lebih mudah ke produk-produk asuransi yang beragam. Sebetulnya kerjasama ini sudah mulai akhir abad 20 di Eropa sudah mulai dijalankan ya, adanya kerjasama antara perbankan dengan asuransi yang saling menguntungkan ya. Kemunculannya disebabkan antara lain oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, adanya perubahan regulasi keuangan. Ya, jadi beberapa negara mengubah regulasi keuangan untuk memfasilitasi kolaborasi antara sektor keuangan, sektor perbankan dan sektor asuransi. Sehingga bank bisa menjual produk asuransi dan tanpa perlu memiliki lisensi asuransi secara penuh. Ya. Apakah sudah ada di Indonesia? Sudah. Ya sudah. Jadi ada bank juga yang juga memasarkan produk asuransi gitu ya. Macam-macam. Nanti kebanyakan mungkin asuransi yang berkaitan dengan investasi. Ya, tapi ada asuransi jiwa. Jadi ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan dan lain-lain, dan itu sangat mungkin untuk ditawarkan di perbankan tanpa perlu banknya memiliki lisensi. Lalu kemunculan lainnya antara lain menguntungkan gitu ya. Jadi akan memberikan diversifikasi pendapatan, pengayaan pendapatan yang lebih banyak gitu ya, lebih bervariasi buat bank ya, sehingga selama ini kan kita hanya tahu bank itu perolehan pendapatannya terutama adalah dari pendapatan bunga gitu ya. Dan sementara ada juga biaya transaksi. Nah, sebetulnya juga dengan fee bank assurance ini, bank itu akan mendapatkan fee gitu ya, fee atau atas jasa atas penjualan produk asuransi. Ya, jadi mereka akan mendapatkan komisi atau istilah yang sering digunakan tuh fee income gitu ya, fee income buat perbankan. Jadi pendapatannya lebih diperkaya variasinya ya. Nah, apalagi yang menjadi apa namanya faktor yang menyebabkan kemunculan diversifikasi ini adalah lain memang adanya kebutuhan dari pelanggan ya. Jadi memang nasabah atau customer itu memerlukan produk asuransi ya, banyak yang mereka perlu merasa mengamankan aset mereka gitu ya, atau jiwa mereka di masa yang akan datang, sehingga bank itu punya peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian teknologi dan distribusi ya. Jadi distribusi ini berkaitan dengan channel pemasaran. Ada cabang, ada apa namanya electronic banking gitu ya. Nah, semakin maju sebetulnya lebih memudahkan bank untuk menjangkau nasabah. Ya, jadi kalau kita sekarang lihat itu sudah mobile banking itu banyak digunakan, itu termasuk untuk menjual produk baru ya, termasuk di situ produk asuransi. Ya, jadi lebih mudah karena adanya kemajuan teknologi dan distribusi. Nah, modelnya kerjasamanya seperti apa? Ada bank yang bisa menjual produk asuransi, dia hanya sebagai bank, hanya sebagai perantara,
Tapi ada juga banyak di Indonesia itu bank itu yang memiliki anak perusahaan, ya, anak perusahaan asuransi yang beroperasi bersama dengan bisnis perbankan sehingga mereka memasarkan produk asuransi. Ya. Tunggu sebentar. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. Ya, jadi bisa jadi itu adalah perusahaan yang berbeda, asuransi itu dengan banknya gitu ya. Jadi bank hanya bertindak sebagai agen yang membantu memasarkan. Atau bisa jadi perusahaan asuransi itu adalah anak perusahaannya. Ya, banyak yang seperti itu. Mungkin teman-teman pernah lihat semacam tabungan pendidikan, gitu ya. Itu contoh adanya kolaborasi antara bank dengan asuransi. Tabungan pendidikan ini begini polanya misalnya ya. Jadi kalau kita membuka tabungan pendidikan, kita akan diminta untuk kita berjanji gitu ya, untuk menyetorkan sejumlah dana secara periodik, misalnya bulanan gitu ya. Secara bulanan kita akan menyetorkan uang yang ditabungkan di tabungan pendidikan. Tujuannya apa? Itu tidak boleh ditarik gitu ya. Tapi dengan periode tertentu, misalnya untuk 10 tahun sesuai dengan permintaan dari nasabah. Nah, itu gunanya apa? Itu untuk tabungan pendidikan anak-anaknya biasanya gitu ya. Keluarganya yang ditanggung. Jadi mereka sudah menanggung dari sekarang orang tuanya. Jadi nanti saat dibutuhkan uang itu tinggal dikeluarkan. Jadi kan orang tua banyak yang sudah memperhitungkan gitu ya. Nanti 5 tahun lagi mungkin anak saya akan masuk SD gitu ya. Nah, mereka buka tabungan pendidikan untuk periode 5 tahun. Lalu asuransinya di mana? Asuransinya misalnya begini, ternyata selama periode itu orang tuanya meninggal, misalnya gitu ya, dan ada asuransinya. Nah, asuransinya ini akan mengcover pembayaran-pembayaran sisanya. Ya, misalnya untuk periode tabungan pendidikan 5 tahun, ternyata dalam waktu 2 tahun orang tuanya meninggal, maka 3 tahun sisanya nanti asuransi yang akan membayarkan. Itu contoh contoh produk yang merupakan kolaborasi gitu ya, kolaborasi antara perbankan dengan asuransi. Keuntungannya apa? Tadi saya sebutkan bahwa dengan demikian maka pendapatan bank itu akan menjadi lebih bervariasi. Ini poin pertamanya. Bank insurance akan memberikan diversifikasi pendapatan bagi bank gitu ya. Jadi tidak memperkaya variasi pendapatannya yang sangat bergantung biasanya kepada pendapatan bunga dan biaya transaksi. Dengan adanya produk ini, bank juga akan mendapatkan fee. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Ya, justru dengan adanya kerjasama ini, dengan memasarkan produk asuransi, bank juga akan memperoleh peningkatan pendapatan. Jadi selain bervariasi, juga akan jumlahnya akan meningkat. Meningkatkan loyalitas nasabah. Ya, jadi sebetulnya semakin bervariasi nasabah menggunakan produk suatu bank, ya, biasanya akan semakin dinilai loyalitasnya lebih tinggi terhadap bank itu. Dengan adanya asuransi, maka perkayaan pemilikan produk oleh nasabah itu kan semakin meningkat, yang bisa dinilai sebagai peningkatan loyalitas nasabah. Cross selling ini berarti penjualan yang dilakukan secara cross gitu ya, menyilang gitu ya, bekerja sama. Jadi bank juga bisa, bank insurance juga memungkinkan bank untuk melakukan cross selling dengan lebih efektif. Misalnya gini, ternyata ada nasabah bank yang
berminat dengan satu produk asuransi, misalnya asuransi eh, jiwa atau kesehatan gitu ya. Jadi selain bank itu menjual produk asuransinya, bank juga bisa kan nanti Bapak Ibu untuk pembayaran preminya bisa melalui rekening tabungan ya. Dan berarti kan itu dua produk yang bisa terjual secara cross gitu ya. Selain menjual produk asuransi, dia juga menjual produknya sendiri. Pertumbuhan portofolio nasabah. Nah, ini artinya kepemilikan produk ya, baik secara nominal maupun jenis produk eh, akan bertambah, dan juga bisa jadi akan menambah nasabah baru. Jadi portofolio nasabahnya bertambah antara lain dengan adanya penjualan produk asuransi ini gitu ya. Bisa jadi ada nasabah-nasabah baru yang selama ini memang mencari perlindungan asuransi finansial tambahan, yang selama ini belum berbank di bank kita gitu. Jadi bank itu bisa mendapatkan nasabah baru. Mengoptimalkan utilitas retail. Ini maksudnya gini, bank itu punya jaringan, ya, punya jaringan distribusi. Ya, antara lain adalah cabang, kantor cabang, ada apa namanya, mobile banking dan lain-lain ya, electronic banking gitu ya. Nah, dengan menjual ini berarti kan dia akan mengoptimalkan saluran distribusi yang dimiliki gitu ya, dimiliki oleh bank, mengoptimalkan eh, penjualan retail pada cabang atau pada eh, mobile banking gitu ya. Jadi saluran distribusi yang sudah ada ini dioptimalkan gitu ya, lebih dioptimalkan, lebih dimanfaatkan. Lalu ini akan meningkatkan citra dan kepercayaan bank di mata nasabah. Ingat bahwa bank itu bisnis utamanya adalah percayaan, seperti juga halnya dengan kredit ya. Jadi untuk bisa membantu membangun reputasi dan kepercayaan yang lebih baik. Nah, yang ini berikutnya adalah kolaborasi ya, dengan kemitraan pada asuransi. Bank juga jadi memiliki keahlian dan pengalaman asuransi, mengurangi risiko juga gitu ya, yang mungkin timbul dari kurangnya pemahaman terhadap produk asuransi. Ekspansi internasional lebih mudah gitu ya, bagi bank yang ingin masuk ke pasar internasional. Bank Insurance menjadi cara untuk memasuki pasar baru dengan pendekatan yang lebih terdiversifikasi. Contohnya gini, untuk asuransi misalnya Bank Mandiri gitu ya, Bank Mandiri bekerja sama dengan AXA Financial Service di Prancis ya, AXA Insurance gitu, dan membentuk perusahaan baru namanya AXA Mandiri Financial Service. Ini berarti jangkauannya juga sebetulnya sudah melibatkan asuransi internasional. Jadi bisa juga untuk memasuki pasar baru, pasar yang baru ya, terdiversifikasi. Penawaran layanannya menjadi terpadu dan terintegrasi. Ya, jadi nasabah akan mendapatkan layanan produk yang terintegrasi dan terpadu. Jadi memang produk bank insurance ini sudah lama gitu, bank insurance ini sudah lama, mungkin tadi disebutkan di awal abad 20, dan memang dampaknya positif gitu ya. Pertama kali ada di Eropa, baik bagi banknya itu dari sisi pendapatan, dari sisi bisnisnya, maupun hubungan dengan nasabah. Jadi itu mengenai bank insurance. Nah, sekarang buat nasabahnya sendiri apa? Yang pertama, memudahkan akses. Ya, jadi nasabah lebih mudah membeli produk asuransi melalui bank yang sudah mereka kenal. Jadi, misalnya kita mau perjalanan ke luar negeri gitu ya, mau perjalanan ke luar negeri dan kebetulan kita nasabah bank A gitu ya, dan kita bisa kalau kita tahu memang banknya punya kerjasama dengan asuransi, kita bisa tanya apakah dia punya bank insurance. Kita tanya, kalau saya berminat untuk asuransi perjalanan, saya kontak kemana gitu. Jadi mereka tidak perlu mencari perusahaan asuransi secara terpisah. Tadi lalu paket layanannya menjadi terpadu ya, jadi di satu tempat, bisa di cabang walaupun di electronic channel ataupun di
mobile banking, dan sehingga pengelolaan keuangan nasabah sendiri juga lebih terorganisir. Bank juga memiliki informasi keuangan nasabah. Jadi bank itu memang tahu profil dari nasabahnya yang dilihat dari transaksi keuangannya, sehingga mereka bisa menawarkan produk asuransi yang sesuai dengan profil dan kebutuhan nasabah. Contoh ini sederhana gitu ya. Kebetulan kita mendaftarkan AJI misalnya melalui bank A gitu ya, melalui bank syariah A gitu. Dan banknya tahu, dan bukan tidak mungkin banknya juga jadi udah dapat informasi bahwa nasabah kita akan berangkat haji, kita bisa tawarkan juga, Bu, nanti Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan asuransi ini untuk selama perjalanan. Nah, kemudahan administrasi, karena bank ini juga mengelola rekening nasabah, jadi pembayaran jadi lebih mudah dan administrasi keuangan lebih sederhana, bisa dilakukan otomatis ya. Pembayaran premi misalnya bisa dilakukan secara otomatis. Lalu adanya perlindungan finansial. Nah, ini manfaat sendiri dari asuransi bagi nasabah ya. Finansial bagi nasabah, baik itu untuk kesehatan yang tidak terduga, kecelakaan, atau untuk kehilangan harta benda gitu. Bisa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi bangunan gitu ya, ataupun kehilangan harta benda. Nasabah juga bisa mendapatkan manfaat untuk melakukan konsultasi secara dengan profesional, dan staf banknya bisa memberikan nasihat mengenai produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ya, jadi nasabah bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Pilihannya menjadi lebih beragam, ya. Nasabah bisa memilih berbagai produk asuransi yang cocok, nyaman, nasabah tidak perlu menghabiskan waktu ya untuk mencari perusahaan asuransi yang cocok, dan pelayanannya satu atap. Ya, jadi bisa dilakukan di satu tempat, seperti misalnya tadi di kantor cabang ataupun di electronic channel. Ya. Nah, bukan tidak mungkin banknya juga akan menawarkan diskon atau manfaat tambahan kepada nasabah yang membeli produk asuransi di bank mereka, ya, yang bisa menghemat uang atau memberikan nilai tambah bagi nasabah. Jadi secara keseluruhan bank insurance memberikan kenyamanan, akses, dan pilihan nasabah untuk melindungi diri mereka dari risiko finansial. Ada beberapa jenis bank insurance ya. Yang pertama adalah asuransi jiwa, ya. Apakah itu sifatnya tradisional ataupun unit link. Ya, kalau tradisional kita misalnya kita menutup asuransi dengan catatan, dengan kontrak, misalnya saya kontrak sampai umur 100 tahun, kalau saya meninggal maka akan dibayarkan kepada ahli waris saya nominal sebesar sekian. Nah, itu saya bayar premi dari saat ini selama misalnya taruhlah 10 tahun mendatang gitu ya. Atau asuransi unit link. Unit link ini dikaitkan dengan investasi. Jadi nasabahnya juga menyetorkan uang ke produk asuransi itu gitu ya. Dan ada asuransi jiwanya. Jadi uang itu akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dan ada asuransi jiwanya. Ya, ini yang disebut dengan unit link. Ada investasi dan ada dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini bisa cacat atau kematian, akan melindungi keluarga kita atau ahli waris yang menerima manfaat dari risiko finansial. Asuransi kesehatan, nah ini yang cukup penting ya, kalian seperti kita lihat sekarang ini ada BPJS, itu pun bisa dilakukan dengan bank insurance gitu ya, bank insurance. Jadi kita bisa menutup, jika kita misalnya menginginkan fasilitas yang lebih dari BPJS, kita bisa menutup ke asuransi swasta, dan itu bisa dilakukan melalui distribusi perbankan. Mulai dari rawat inap, rawat jalan, gitu ya, itu diasuransikan dengan premi tertentu yang harus dibayarkan setiap bulan. Kalau terjadi resiko, maka asuransi akan membayarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk rawat inap, rawat jalan, dan lain-lain.
Lalu ada pula asuransi kendaraan gitu ya. Ini kita sering lihat juga kalau kita membeli kendaraan ya, dan juga ada asuransi properti gitu ya, dengan risiko-risiko misalnya kendaraan itu misalnya terjadi kecelakaan gitu atau kerusakan, dan untuk properti itu rumah ya bisa jadi karena kebakaran dan lain-lain, itu sesuai dengan polis yang diterbitkan. Nah, ini ada juga asuransi perjalanan yang mencakup perlindungan kepada nasabah selama mereka melakukan perjalanan. Seperti tadi misalnya untuk asuransi untuk perjalanan haji gitu ya. Jadi ada risiko kalau misalnya keterlambatan penerbangan, ada risiko kehilangan bagasi dan risiko lain, itu ditanggung oleh asuransi untuk kerugian. Asuransi pensiun ini biasanya digunakan untuk membantu nasabah merencanakan masa pensiun gitu ya. Jadi misalnya mereka buat asuransi dengan premi sekian tahun, misalnya 10 tahun dia bayar premi, nanti hasilnya akan dibayarkan pada saat mereka pensiun. Ya. Asuransi mikro untuk nasabah di sektor mikro dan usaha kecil. Asuransi multi jenis ini berbagai jenis produk asuransi yang meliputi asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan properti. Nah, ini yang unit link yang tadi saya sebutkan bahwa asuransi ini biasanya jiwa digabungkan dengan investasi. Jadi dana yang disetorkan nasabah itu akan diputarkan untuk menghasilkan investasi, untuk menghasilkan keuntungan. Di samping itu juga ada manfaat asuransi jiwa. Asuransi kredit ini biasanya berkaitan dengan kredit yang diberikan oleh bank. Jadi kalau terjadi resiko gagal bayar kredit, maka nanti asuransi kredit yang akan membayarkan. Asuransi perdagangan disesuaikan untuk kebutuhan bisnis dan perdagangan. Ya. Sebetulnya lalu apa perbedaannya bank insurance dengan asuransi biasa? Sebetulnya produknya hampir sama dengan asuransi biasa, tapi seperti disebutkan tadi, ada beberapa benefit yang bisa dilakukan ya, mungkin diperoleh pembayaran premi jadi lebih mudah ya, proses transaksinya akan dikawal oleh bank dengan sistem yang terintegrasi ya, misalnya pembayaran premi tadi yang standarnya menjadi lebih baik gitu ya. Kalau terjadi klaim maka akan dibayarkan ke rekening nasabah dan lain-lain. Adanya fitur tambahan dari bank ya, seperti tadi ya, tabungan pendidikan, yaitu fitur yang dibuat oleh bank ditambahkan dengan produk asuransi. Oke, ini berkaitan dengan bank insurance ya. Berikutnya adalah mengenai wealth management. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar layanan prioritas di beberapa bank ya, layanan prioritas. Layanan prioritas ini bukan hanya dari sisi layanan dalam bertransaksi, tapi juga ada pengelolaan keuangan nasabah secara profesional untuk mengoptimalkan aset-aset keuangan mereka. Ya, jadi untuk menciptakan strategi keuangan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang maupun jangka pendek dari nasabah. Ya, termasuk di sini adalah investasi. Jadi kalau kita mengikuti program wealth management, misalnya kita seorang nasabah prioritas, mungkin kita akan ditawarkan gitu ya, untuk dananya supaya lebih berkembang, ya, antara lain dengan melakukan investasi, misalnya investasi pada surat-surat berharga maupun investasi pada saham, gitu ya. Termasuk juga di sini adalah adanya perencanaan untuk pembayaran pajak, perencanaan sebelum pensiun. Jadi tenaga-tenaga di wealth manager ini biasanya sudah dibekali dengan skill gitu ya, skill untuk mampu membantu nasabah melakukan perencanaan keuangan di masa yang akan datang, melakukan manajemen risiko, diversifikasi portofolio dan lain-lain. Jadi berdasarkan informasi dari bank ini, maka nasabah akan merancang rencana keuangan sesuai dengan
kebutuhan mereka. Nah, berarti di wealth management ini sebetulnya produknya agak luas ya. Mereka bisa mengakses produk ke saham, obligasi, reksadana, aset berharga, real estate, dan lain-lain. Juga sampai ke pembelian kendaraan pun ada. Gitu. Biasanya dilakukan kerjasama. Jadi memang biasanya relevan bagi nasabah-nasabah dengan aset yang nilainya signifikan. Makanya di beberapa layanan prioritas itu mensyaratkan misalnya minimum memiliki dana sebesar 600 juta atau 1 miliar dan kebutuhan keuangannya yang lebih kompleks. Nanti setiap nasabah itu akan dilayani oleh wealth manager yang mengoptimalkan kekayaan mereka, membantu mengoptimalkan kekayaan mereka. Jadi memang akan mengintegrasikan layanan perbankan dengan solusi investasi dan perencanaan keuangan. Nah, ini manfaat dari wealth management ya. Jadi tadi ini akan memberikan akses kepada nasabah ke ahli keuangan yang profesional ya, yang berpengalaman dalam aspek keuangan termasuk investasi, pajak, perencanaan pensiun, dan lain-lain. Diversifikasi pemilihan dan investasi, biasanya para profesional wealth management ini akan merencanakan investasi kita dengan baik sesuai dengan profil kita. Jadi akan ditanya apakah Bapak Ibu bersedia menerima risiko gitu ya. Nah, mungkin porsinya sebagian kalau risikonya bersedia menanggung risiko yang besar, mungkin portofolionya akan ditawarkan sebagian besar ke saham, atau kalau yang lebih aman mungkin ke surat berharga negara, surat utang negara gitu, yang relatif lebih aman. Jadi profil risiko dari masing-masing nasabah itu akan diakses terlebih dahulu, ditanyakan, dan akan diberikan saran sesuai dengan profil masing-masing. Sehingga apa, risiko yang ditawarkan ke nasabah itu menjadi lebih terukur ya. Jadi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Lalu di situ juga bank bisa menawarkan layanan perencanaan pajak, lalu layanan perencanaan pensiun. Ya, kita teman-teman yang masih muda gitu ya, baru bekerja, mungkin juga bisa merencanakan untuk pada saat pensiun akan mengelola dana atau aset sekian gitu. Jadi dimulai dari muda gitu. Lalu berbasis ke portofolionya atau asetnya itu dikelola berdasarkan tujuan keuangan nasabah. Jadi apakah untuk kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan jangka panjang. Juga memberikan akses ke produk keuangan khusus ya, yang mungkin tidak tersedia untuk nasabah umum. Ya, bukan tidak mungkin gitu ya, pebisnis yang menjadi nasabah wealth itu dia melakukan hedging gitu ya, hedging atau lindung nilai terhadap kewajibannya di masa yang akan datang. Wealth management juga akan menyelenggarakan pendidikan keuangan dan seminar-seminar gitu ya, dan mengundang nasabah gitu ya untuk membantu meningkatkan pemahaman tentang sisi keuangan ya, keuangan dan investasi. Biasanya bank juga punya platform online gitu ya, yang memungkinkan nasabah untuk melacak kinerja portofolio. Portofolio itu adalah aset yang dikelola gitu ya. Bisa jadi portofolio kita terdiri dari tabungan, deposito, lalu saham, lalu ada obligasi gitu. Jadi kita bisa lacak kinerjanya dengan platform online yang bisa, sehingga kita bisa mendapatkan informasi terbaru tentang investasi dan pasar keuangan. Jadi wealth management ini akan menyediakan solusi ya, menyediakan solusi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari masing-masing nasabah. Ada 3 jenis ya wealth management. Yang pertama adalah wealth protection dan preservation. Protection ini perlindungan, preservation ini adalah persiapan gitu. Jadi memberikan perlindungan
atas aset dan kekayaan keluarga gitu ya, menghindari penurunan nilai sehingga jumlah kekayaan tetap terjaga. Lalu wealth growth dan accumulation, menumbuhkan nilai aset dan kekayaan kita agar terus bertambah. Wealth distribution dan transition, mendistribusikan aset ke pihak lain ya, misalnya ke ahli waris, bisa dikonsultasikan dengan para manajer. Alternatif strategi wealth management ya, jadi ada beberapa strategi yang ingin mengikuti program wealth management adalah antara lain produknya asuransi ya. Asuransi itu sebetulnya salah satu produk dari manajemen kekayaan. Segala jenis aset kekayaan kita itu bisa diasuransikan, termasuk kesehatan kita, tubuh, dan nyawa. Bukan hanya aset gedung atau kendaraan atau harta yang bersifat gedung atau kendaraan, tapi juga termasuk kesehatan tubuh dan nyawa. Trust fund ini adalah kalau kita mempercayakan gitu ya, melakukan proteksi dan mempercayakan kepada seseorang untuk menjaga pemanfaatannya. Jadi mirip dengan wasiat. Jadi trust fund ini akan mengelola dan menjaga nilai uang tersebut agar tidak berubah meski telah lewat. Jadi bisa jadi ada bank yang menawarkan trust fund di mana orang tuanya mempercayakan sejumlah aset, sejumlah uang, sejumlah aset finansial kepada trust fund, dan untuk diteruskan kepada ahli warisnya sejumlah tertentu, misalnya setiap bulan gitu ya. Jadi dananya itu dikelola untuk kebermanfaatan dan keberlanjutan. Hedge fund adalah menggabungkan kekayaan dengan dana lainnya dan diinvestasikan. Jadi kalau kita punya dana tapi masih kurang cukup besar untuk investasi kepada perusahaan raksasa dengan hedge fund, maka manajer investasi akan mengumpulkan dana para investor menjadi satu. Setelah itu diinvestasikan ke perusahaan sesuai kesepakatan investor. Strategi lanjutnya adalah investment management atau manajemen investasi. Maka wealth manager akan kita bisa mempercayakan berapapun dana kita kepada manajer investasi yang akan mengelola dana supaya nilainya semakin bertambah. Business venture atau ventura gitu ya, modal ventura. Jadi menggunakan dana bisnis venture yang ada di wealth management. Jadi dana-dana dari nasabah wealth ini dipercayakan untuk menjalankan sejumlah bisnis baru ya, bisnis baru ataupun baru berdiri yang investasinya umumnya memakan waktu, tapi kalau dia sudah maju maka akan kembali investasinya lebih besar dari investasi pada estate management atau manajemen warisan. Anda bisa, kalau kita misalnya memiliki anggota keluarga, khawatir terjadi miskomunikasi satu bagian kekayaan, kita bisa meminta wealth manager untuk mengatur. Nah, inilah jadi integrasi dari bank insurance dan wealth management. Itu adalah sebetulnya sinergi untuk pelayanan yang lebih baik ya, jadi sinergi yang kuat. Sinergi itu kan 1+1 menjadi 3 gitu ya, bukan 1+1 jadi 2. Sinergi itu berarti ada manfaat tambahan yang diperoleh oleh nasabah. Jadi kombinasinya akan memberikan manfaat signifikan, antara lain pengelolaan risiko yang lebih komprehensif ya, dengan adanya asuransi dan wealth management, maka nasabah bisa mengelola keuangannya secara lebih komprehensif. Adanya perencanaan keuangan yang lebih holistik gitu ya, jadi lebih ke strategi besar gitu ya, bahwa investasinya itu sesuai dengan tujuan jangka pendeknya dan juga tujuan jangka panjangnya, juga setelah mempertimbangkan perlindungan finansial. Akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan nasabah ya, dengan adanya sinergi ini dan adanya efisiensi dalam penyediaan layanan ya, dengan pelayanan satu atap dan adanya penawaran produk yang terpadu, terintegrasi
penyesuaian dengan perubahan kehidupan, ya, jadi memang kehidupan manusia itu kan berubah gitu ya seiring waktu, semakin lama semakin tua, maka dengan adanya bank insurance dan wealth management, nasabah bisa merencanakan strategi keuangan mereka baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nasabah mengenai untuk pendidikan keuangan. Tapi integrasi ini juga bisa menjadikan tantangan baru seperti pengelolaan konflik ya, antara penjual produk asuransi dan saran investasi yang independen. Jadi bank dalam hal ini akan menjaga transparansi dan integritas dan akan berupaya memberikan layanan yang optimal kepada nasabah. Baik, saya kira itu untuk sesi 5 ya. Nanti kita lanjutkan ke sesi 6. Mungkin kita ujian biasanya di sesi 8 ya. Jadi masih ada 2 sesi lagi yang dimulai di Sabtu nanti tanggal 11 sesi 6 dan tanggal 18 sesi 7. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.